makhluk yang teritorial, bukan makhluk yang petapa sendiri. Ada orang berkata gini, Tuhan kita nggak perlu komunitas. Saya bisa baca firman sendiri, saya bisa menyembah sendiri di kamar, saya bisa nonton YouTube, saya bisa semuanya sendiri, berkhotbah sendiri, berdoa sendiri, semuanya sendiri. Baik nggak? Tuhan kamu itu. Kenapa? Karena Allah kita Allah Tritunggal. Kemarin dengan sangat baik di sharingin dengan Pastor Eli bahwa kita itu Allahnya Tritunggal dan kita diciptakan bukan untuk sendiri, makanya dikasih pasangan yang namanya Hawa untuk berpasang-pasangan, saudaraku, kita di dunia ini. Untuk berpasangan diperintahkan Allah untuk menguasai bumi serta isinya. Waktu Adam diciptakan, Tuhan hanya untuk mengelola dan memelihara. Tapi begitu dia punya partner, dia diperintahkan untuk menguasai bumi, darat, laut, dan udara. Diberikan kedua anak. Jadi keluarga adalah ciptaannya, rencananya Allah. Katakan, keluarga adalah rencananya Allah. Keluarga Saudara, rencananya dalam 10 perintah Allah, kita tahu dari perintah pertama sampai keempat mengenai kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dari mulai 5 sampai dengan 10 mengasihi sesama. Saudara bisa baca lagi. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana mengasihi Allah melalui worship, dan hari ini kita belajar tentang fellowship. Ya, hubungan yang dalam dan erat antara orang percaya dengan Tuhan yang kita namakan fellowship dengan sesama. Ada 2 Korintus 6 ayat 16 mengatakan begini. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Katakan, bait Allah yang hidup. bait Menurut Allah yang firman Allah hidup. ini, aku akan diam bersama-sama. Kata bersama-sama itu lebih dari satu. Ya, dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara bayangkan, di sini Tuhan bersemayam di antara kita, bersama-sama kita, menjadi Allah kita. Nah, gereja itu sebenarnya ini bukan gereja, ini gedung memfasilitasi saudara datang, orang-orang percaya bersekutu, menyembah, memuji. Itu gereja, saudaraku. Di antara kita Tuhan bersemayam. Makanya saudaraku, dalam wujud fellowship itu orang percaya diwujudkan menjadi anggota keluarga gereja. Selain kita mempunyai keluarga inti, kita juga harus punya keluarga ilahi. Nanti saya akan bukakan betapa penting kita punya keluarga ilahi. Saudara, kita punya keluarga jasmani. Saya 8 saudara. Ya, sekarang jarang ketemu. Apalagi papa mama sudah pass away. Coba sekarang dicek kalau Imlek, ya, atau acara-acara keluarga yang nggak punya orang tua, masih suka ketemu nggak? Kalau dulu kan ada tujuannya, purpose-nya. Saya kedatang ke papa, mama, ketemu saudara-saudara. Akhirnya hidup kita juga terpisah. Karena apa? Karena waktu, karena kesibukan pekerjaan, atau karena masing-masing sudah berkeluarga, punya masalah masing-masing. Terjadi. Tapi kalau kita punya keluarga ilahi, saudaraku, paling enggak 1 minggu sekali kita ketemu. Paling enggak yang ikut komunitas, yang pelayanan 1 minggu 2 kali ketemu. Berdoa bersama, berbicara bersama, semua bisa dilakukan. Ya, jadi begitu penting saudara hidup di dalam komunitas. Katakan, penting di dalam komunitas. Penting hidup Nah, dalam dalam ayat ini komunitas. mengatakan bahwa aku hidup bersama-sama mereka. Mereka akan hidup di tengah-tengah mereka dan aku menjadi Allah mereka. Kata mereka itu lebih dari satu, saudaraku. Kenapa? Kalau 2-3 orang bersekutu, Tuhan hadir. Jadi ada hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Nah, sekarang kita akan bahas apa kekuatan dari fellowship atau menjadi anggota gereja. Kita tahu, saudaraku, kekuatan dari fellowship ini yang pertama adalah, kita baca dulu Markus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, ini cerita sangat favorit. Tapi cerita ini menginspirasikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita baca Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak
Seperti ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah itu terbuka, mereka menurunkan tilam di tempat orang lumpuh terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, kata kuncinya lah iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dari cerita ini kita jelas bahwa dalam kehidupan itu kita nggak bisa sendiri. Yes. Kita butuh keluarga. Amen. Keluarga jasmani nggak cukup, harus ada keluarga rohani yang diwujudkan dalam anggota keluarga di gereja. Saudara, orang lumpuh ini udah gak ada pengharapan. Orang ini udah gak bisa beraktivitas. Tapi ada orang-orang yang mau bekerja untuk orang lumpuh ini, saudara. Waktu dia mendengar ayat 1, sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar. Berarti orang yang ada di komunitas ini mendengar bahwa Yesus itu is a healer, penyembuh. Yesus itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Apa yang dilakukan komunitas itu? Yaitu dia memberitahukan kepada orang lumpuh ini pastinya. Dan mereka bersekutu, berdoa. Atau mungkin juga karena doa-doa orang yang ada di sekeliling orang sakit ini berdoa untuk kesembuhan orang yang lumpuh ini. Dan tiba-tiba terdengar bahwa Yesus datang ke kota itu. Orang-orang ini berinisiatif untuk apa? Membawa Yesus, saudaraku. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini kita bukan makhluk yang sendiri. Kita butuh komunitas. Kita butuh yang namanya support system. Katakan support system. Support system. Ada orang-orang yang membutuhkan support system karena kita ini menghadapi dunia yang gak mudah. Orang lumpuh ini disembuhkan bukan usaha dia, tapi usaha orang-orang yang mengasihi orang lumpuh ini, yang membawa kepada Yesus, yang mengambil begitu resiko, ya resikonya banyak. Waktu dia melihat gak muat, dia naik ke atap. Saat dia naik ke atap, resikonya genteng orang dibolongin, dibongkar. Artinya ada satu resiko dia harus ganti rumah orang. Tapi kalau orang udah ada di support system, satu tujuan sembuh. Dia mau anggotanya sembuh. Dia turunkan tilam. Turunkan itu nggak mudah. Menurunkan dari atap rumah ke bawah itu perlu kerjasama, perlu kekompakan, perlu kesehatian. Kalau nggak jatuh bahkan sembuh malah meninggal, saudara. Sampai Yesus bilang iman mereka lah yang menyembuhkan. Amin. 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 Saudara, kita tahu support system begitu penting, saudara. Karena apa? Setiap orang butuh dukungan, terutama pada saat merasa sendiri. Orang lumpuh ini merasa sendiri. Orang nggak teman sama dia, nampak nggak produktif, nggak ada gunanya. Tapi keluarga ilahi yang membawa dia, itulah yang menolong mereka. Yang kedua, support system itu perlu saat kita takut, saat kita khawatir. Saudara, kita boleh banyak koneksi, kita boleh banyak uang, kita boleh punya kekuasaan, tapi saat-saat kita mengalami hal-hal yang di bawah nol, tekanan atau masalah, kadang-kadang kita butuh orang-orang terkasih di sekeliling kita untuk mendukung. Mungkin mereka nggak bisa bantu apa-apa, tapi dengan kehadiran, memberi kata-kata semangat, itu menjadi trigger dia untuk bersemangat kembali. Maka dukungan sangat penting dalam usaha manusia itu mencapai tujuan. Itu support system. Yang selanjutnya, dukungan membuat kita juga jadi tidak mudah menyerah dan akan mendapat semangat kembali. Saudara, saya pernah di bawah nol. Saya pernah cerita di tempat ini 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, Pak Indah juga menyaksikan sama Tante Linda kalau nggak salah. Waktu saya menduduki sebuah posisi yang cukup prestis, saudara, tiba-tiba harus di ulang tahun saya di-cut gitu. Tanpa alasan, tanpa sesuatu, ya. Waktu saya menyerahkan Lisa ikut ke kantor, ya. Itu kenapa ya? Ulang tahun kok bukannya dapat kado, tapi kadonya melalui suatu proses yang gak mudah. Meletakkan jabatan menjadi seorang direksi dan pulangnya hanya diantar dengan mobil yang bersahaja. Saudara, yang menguatkan apa sih? Support system. Selain Lisa, Gaby dan Andrew memberikan dukungan, itu lega sekali.
nggak pernah takut lagi, nggak pernah khawatir, ketemu sama kakak rohani, ketemu sama tim komsel. Kalau Bu Vita ingat dulu juga, kita berdoa sama-sama, ada satu kekuatan, saudara. Ada nasihat-nasihat yang positif. Kalau mau ikutin hati, harus dituntut. Harus dituntut. Lo kerja kok gak dapat apa-apa di kan, harus masuk ke sesuatu. Banyak input-input. Tetapi kalau orang benar beda. Datang, doa, ampuni, pasti Tuhan buka jalan. Ada damai sejahtera. Waktu saat saya melakukan apa menjadi dasar orang benar, saya ikutin. Tepat waktu bulan setelah cut, saya dapat kerjaan lagi. Saya nggak bersungut-sungut, saya nggak benci. Semuanya ada proses. Tapi yang aneh, saudaraku, waktu saya ikuti tuntunan dari para komunitas saya, waktu itu ada komsel, tutup mulut, jangan mengumpat, ikuti proses. Saya dengan sangat tenang ikutin aja. Saudara tahu, waktu saya masukin ke satu tempat yang baru itu ngecek ke tempat yang lama. Karena saya nggak konflik, saya nggak protes. Orang yang ditanya itu, dia bilang apa? Ini orang baik, terima aja. Gak ada yang tahu. Di tempat yang baru ternyata boleh dibilang 5 kali lebih baik, fasilitasnya lebih baik. Dan kalau saudara mau mengerti, rumah yang saya tempatkan sekarang adalah berkat dari tempat yang baru itu, saudara. Jadi kita nggak tahu apa proses Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tahu kalau kita tinggal di dalam support system yang jelas. Support system ini adalah support orang percaya, ya. Karena kalau dulu orang percaya, orang punya konflik, cari lawyer, lawan, jangan mau kalah. Atau sekarang yang punya konflik dalam rumah tangga, kamu masih cantik, nggak usah takut, masih bisa cari yang lebih baik, ya. Atau kamu disakitin, tinggal, cari lagi. Itu kumpulan komunitas orang seperti saudaraku. Boleh tuker tambah, tapi dalam orang percaya mana boleh tuker tambah. Sekali sekali janji, ya, kita ambil kekasih kita seumur hidup, hanya cerai, mati, udah itu aja firman Tuhan. Jadi kita perlu support system. Katakan support system. Support system. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita menjadi anggota keluarga gereja itu menjadi penting? Kita wujudkan dalam fellowship. Yang kedua adalah value system. Jadi ada support system, ada value system. Nah, value system ini apa yang dibangun di kumpulan orang percaya. Kita semua kumpulan orang percaya. Ada satu trademark yang terpenting di kumpulan orang percaya. Value-nya adalah kamu hendaklah saling mengasihi. Hukum kasih. Yesus bilang kalau engkau mau dibilang murid, ya, mau menjadi murid Yesus, kasih. Katakan kasih. Kasih. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dinyatakan begini, perintah baru kuberikan kepadamu, kasihlah satu sama yang lain. Sama seperti aku mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Jadi yang kedua ini paling berat. Di sini ada 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Value kasih itu yang akan nantinya, saudaraku, menguji kita di akhir hidup kita. Sekarang nggak kelihatan. Orang-orang yang dekat kita juga nggak kelihatan. Kalau kita punya uang, punya jabatan, semua orang cepet dekat. Kan saya pernah cerita, kalau kita menjabat gini, paling banyak kasih salam tahun baru, lebaran, Imlek, itu bisa habis. Waktu saya nggak jadi direksi lagi, tinggal 10, tinggal 15, itu kemana orang-orang yang lain? Itu dunia biasa. Tapi yang tetap memberikan selamat siapa? Orang-orang yang dikasihi, saudara. Kasih itu akan menguji kehidupan kita di akhir kehidupan kita. Saya banyak mendoakan, ya, orang-orang yang ingin meninggal. Waktu dia detik-detik meninggal, apa sih yang dicari? Koleksi jam tangan, kumpulin, saya mau lihat yang terakhir kali. Enggak. Keluarin sertifikat rumah, semua kelilingin. Panggil notaris, bacain harta saya yang terakhir apa. Enggak. Selalu yang dicari apa, saudara? Pasangan hidup,
anak-anak. Saya mau ketemu. Dan orang-orang keluarga ilahi. Selalu dia nggak ingat lagi duniawi. Dia ingin dikelilingi orang-orang yang terkasih. Waktu almarhum Ibu Nana, itu istri Pak Oki, kita ngalamin sekali. Siapa yang dicari pertama? Kita. Semua yang dicari. Mana tim inti? Sampai detik-detik terakhir. Gak ingat lagi yang lain. Orang yang terkasih yang ada di sekeliling. Itulah kita akan diuji dengan kasih. Kalau kita ke rumah duka, saya suka perhatikan sama Oki itu jalan. Ada satu tempat yang sukacita. Setiap malam kita datang dia sukacita. Kenapa? Bukan dikelilingin kebanyakan sama saudara, anggota keluarga gereja. Mereka datang menghibur, kebaktian, praise and worship. Tapi saya suka sedih melihat ada satu rumah duka, isinya cuma anak sama istri. Sangat mencekam, hening, gak ada pujian penyembahan. Yang datang juga sedikit sekali, kadang-kadang gak ada yang datang, saudaraku. Jam 9 rumah duka itu ditutup, pintu depannya hanya lilin-lilin aja yang nyala, keluarganya gak ada. Saya selalu introspeksi sama diri, Tuhan saya gak mau kayak begini. Saya kalaupun nanti dipanggil Tuhan, pastinya ingin setiap malam ada praise and worship. Ya. Untuk menghantarkan saya bukan lagu-lagu yang sedih, tapi menghantarkan saya datang ke sorga, berkumpul bersama Yesus. Harusnya begitu, saudara. Jadi begitu penting, saudaraku, membangun value ini. Hanya di mana sih? Di dalam komunitas. Karena kita diuji. Saudara, mengasihi itu, saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Yes. Saya ulangi ya, Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi tidak mungkin mengasihi orang tanpa memberi. Apa yang terpenting dikasihi? Saya bisa mengasihi sesuatu organisasi, tapi saya terpaksa karena nggak enak ditodong, bener kan? Kasih aja udah. Hari-hari ini banyak yang minta sumbangan, pagi mau lebaran, kasih aja. Tapi ada pikiran saya ingin orang-orang yang berjasa, orang yang saya kasihi, orang berang, dia mau lebaran, dia perlu uang, saya cari, saya transfer. Orang-orang yang kecil, ya saudaraku, orang yang berjasa tuh sopir lah paling enggak ya. Kan kita mengasihi dia, menjaga nyawa kita setiap hari. Hai, kita memberi loh. Jangan mau tenaganya doang gitu, saudara. Jadi ini contoh begitu penting membangun kasih. Nah, di dalam komunitas keluarga Allah kita belajar tentang ini. Amin. Amin. Saya udah minta izin. Ini penting sekali ya. Saya juga diberkati begini. Ada beberapa tim kita di sini. Baru kemarin pasangan yang cukup aktif di tempat ini hamil gitu ya. Tiba-tiba dokter menyatakan harus prematur. Saya nggak ngebayang seorang ibu yang mengalami detik-detik yang nggak mudah. Prematur dalam usia yang 8 bulan. Kan kalau 7 dan 9 bagus ya. Tapi 8 tuh nggak mateng. Saudaraku, begitu orang ini juga susah, tidak punya, bukan nggak punya saudara, saudara jauh di luar kota. Yang seorang ayahnya, papa mamanya udah pass away. Begitu telepon, saya datang malam-malam jam 9, jam 10, gue ikutin capek, saya udah capek, saya kuat kerja, saudaraku. Tapi begitu saya datang pertama kali, udah ada orang yang datang lebih dulu dari saya. Siapa? Keluarga komunitasnya. Udah menguatkan, kita temenin sampai masuk ke dalam ruang operasi, saudaraku. Siapa yang nemenin? Ya keluarga gereja. Waktu Pak Adi sama Ibu Linda ngalamin putranya kecelakaan, semuanya sedih, saudaraku. Semuanya khawatir. Jam 4 pagi, setengah 5, saya datang, udah lebih datang lagi. Menguatkan, cari rumah sakit yang bagus, telepon dokter yang mana. Semuanya keluarga gereja. Tahun lalu, saudaraku, aduh kita kaget, almarhum Henry. Ini dia tahu tempat ini. Kita habis doa hari Minggu, hari Senin pass away. Jam 4 pagi itu bisa telepon, dan telepon saya itu kebetulan biasanya digetar, dinyalain. Begitu nyala saya bisa langsung ingat,
Ini Yuli telepon, ada apa-apa nggak Henry? Lisa bilang dirampok, enggak. Pas saya telepon, dia cuma bisa nangis. Saya udah tahu, ini pasti dipanggil Tuhan. Saya coba satu kata, ada di rumah sakit mana? Bingung, suami dadakan dipanggil Tuhan, anak wanita 2 masih remaja, nggak tahu mau ngapain, saudaraku. Siapa yang datang di situ? Keluarga gereja. Semuanya begitu kompak, begitu solid. Ada satu komando, nggak perlu dibilangin, semuanya hadir. Pagi-pagi, sama waktu ke rumah, waktu kejadian Adi saya ingat, kejadiannya Pak Jeki ingat, semua datang, semua menghibur, urus ini, urus ini, urus ini, sampai Yuli bilang, ini Tuhan. Iya, saya bilang, ini Tuhan. Saudara, kita penting sekali masuk ke dalam komunitas gereja. Jangan tunggu, jangan saudara anggap nggak penting, sangat penting. Karena keluarga jasmani kita terbatas karena kepentingan-kepentingan yang lain. Amin. Yang ketiga, kita perlu masuk dalam komunitas adalah accountability, percepatan dan pertumbuhan. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita hidup punya purpose yang jelas, berarti kita punya perjalanan. Kalau kita punya perjalanan, berarti nggak pendek, panjang ke depan. Pepatah ngomong begini, kalau kamu mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalan yang jauh dan sampai ke tujuan, jalanlah beramai-ramai. Saudaraku, sangat penting accountability. Kalau kita punya tujuan yang clear, maka hidup kita harus transparan. Keluarga kita harus mau dikoreksi. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan itu. Dengan accountability memudahkan kita di mana posisi kita ada sekarang. Nah, di dalam kelompok itu penting, saudaraku. Ada satu kata di dalam overcome, ya, bahwa keterbukaan adalah pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ini penting, karena banyak dosa-dosa tersembunyi yang kita kubur atau trauma-trauma hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tuhan nggak mau itu. Kalau kita mau hidup maksimal, kalau kita mau sampai ke tempat tujuan, maka kita perlu yang namanya bersama-sama. Orang-orang yang masuk ke dalam chemistry kita, yang sama-sama orang percaya. Saudaraku, Yakobus 5:16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kata keduanya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita butuh pendoa orang benar. Saudara harus terbuka. Ada dosa korporat, ada dosa yang mengikat. Kalau dosa korporat, semua manusia berdosa, nggak luput dari perkataan, perbuatan. Kita tinggal minta ampun. Tapi ada dosa-dosa yang mengikat, membuat kita tidak maksimal. Kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, atau perselingkuhan. Nah, itu harus kita bongkar, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam track yang namanya lumpur dosa. Ini berbahaya sekali. Dan itulah yang perlu seseorang percaya harus transparan. Contoh, kalau saya pernah terikat sama judi, saya tinggal bilang sama Jevon akan jaga saya, akan doain saya. Saat mau main judi online lagi, saya tinggal telepon Jevon, doain saya dong. Kenapa? Hari ini saya mau main judi lagi nih. Doa orang benar besar kuasanya, paling gak ada yang ngawasin. Tapi kalau saudara gak ada yang ngawasin, sembarangan hidupnya. Makan sembarangan, tidur sembarangan, mau ngapain sembarangan, pakai uang sembarangan. Tapi kalau ada accountability, ada transparan, orang-orang melihat kita akan lebih hati-hati. Bahkan perusahaan yang sehat adalah yang transparansi, good corporate governance, yang bisa diawasi oleh semua orang. Hidupnya perusahaan itu akan lebih baik ketimbang dia ngumpet-ngumpet, saudara. Dan hidup kita pun seperti itu. Ya, jadi yang ketiga, yang terpenting adalah accountability. Yang keempat, saudaraku. Nah, ini yang penting, yaitu perlindungan. Katakan perlindungan. Perlindungan. Jangan anggap remeh. Ya, saudara, Yohanes 10:27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kalau saudara masuk ke anggota keluarga gereja, yang melindungi saudara adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada gembala. Apakah saya sebagai gembala saudara
ataukah sebagai gembala yang ada di Komsel yang kita sebut home, atau adalah gembala pemimpin yang ada di komunitas pelayanan. Dia bilang apa? Domba-domba itu mendengar suaraku dan aku mengenal mereka mengikuti aku. Saudara, simple. Kalau kita masuk ke dalam sistem, value system dan support system, pasti pemimpin itu akan bertanggung jawab. Domba yang baik berjalan di depan, benar gak? Gak akan dia berjalan di belakang. Saudara, ujilah gereja ini. Apakah gembala-gembala nanti yang ada di tempat ini mau berkorban gak buat saudara? Paling gak berdoa. Yang kedua, mengarahkan saudara hidup benar. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang paling depan hadir. Tinggal cek aja, kan waktu yang akan ngecek. Domba itu apa sih? Gembala. Kenapa domba? Karena domba adalah binatang yang paling lemah. Tuhan Yesus menggambarkan seekor domba. Domba itu nggak ada punya sisi pertahanan. Dia hanya mengandalkan yang namanya gembala. Dan kedua, dia mengandalkan suaranya untuk beramai-ramai berteriak kalau ada apa-apa. Jadi setelah itu dia nggak punya pertahanan. Kalau ada serigala, ada segala sesuatu, dia hanya bisa teriak sekencang-kencangnya supaya gembalanya dengar. Gembalanya dengan gada dan tongkat mengusir setiap halangan-halangan yang dialami oleh domba-domba itu. Yang kedua, gembala itu menghantarkan ke padang yang berumput hijau. Jadi semuanya yang baik, membimbing ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi domba itu selalu tergantung sama Gembala. yang di depan, gembalanya. Amin. Amin. Jadi saudaraku, hari ini kita tahu betapa pentingnya masuk ke dalam keluarga gereja dengan berfellowship. Pertama, kita masuk ke dalam support system. Kedua, kita membangun value system. Yang ketiga adalah kita masuk ke dalam accountability, ketransparanan hidup kita, banyak yang awasi, kita penting. Yang keempat, kita masuk ke dalam yang namanya perlindungan, seperti domba dengan gembala. Nah, kita perlu gembala. Mungkin kita hari ini hidupnya udah mapan, kita gak perlu orang-orang, tapi tetap kita perlu ada yang bimbing, ada yang netral. Kenapa? Saya selalu bilang, semakin jabatan orang semakin tinggi dan semakin berkuasa, semakin sedikit orang-orang yang berlaku jujur kepada dia. Semakin dia merasa sendiri. Kenapa? Orang-orang di sekelilingnya berusaha untuk memberikan asal Bapak senang, tapi sedikit yang netral. Saya bilang waktu saya bergabung dengan perusahaan terakhir, saya cuma bilang kalau rekrut saya cuma mau capai target, banyak yang pinter. Banyak, saya dari banking, switching ke retail. Tapi kalau perusahaan ini mau apa adanya, mau punya value yang dibangun, punya nilai, saya mau bantu. Jadi kenapa kita sampai sekarang bisa langgeng? Karena saya berusaha untuk menjadi cermin buat owner saya. Saya harus berani ngomong apa adanya sebagai hamba Tuhan. Saya harus bisa menegur dengan cara yang baik kalau ada sesuatu yang nggak dijalani Tuhan. Harus ada protek. Jadi itu juga sebuah perlindungan, saudara. Amin. Amin. Jadi penghalang daripada komunitas hanya 3 sebagai penutup. Yang pertama, kita sombong. Kita anggap nggak perlulah. Saya lebih mementingkan ke sosialitas, bukan nggak boleh, kearisan. Itu lebih enak. Ngadu baru-baruan tas, gitu ya. Achievement yang sosialita boleh nggak apa-apa, tapi lebih penting komunitas orang percaya. Amin. Berasa yang kedua adalah nggak layak. Nah ini yang paling berat. Kita berasa dosa, berasa nggak layak. Jadi saya nggak usah lah ikut-ikut gituan, nanti aja. Kalau saya sudah bertobat total, saya baru masuk ke komunitas itu. Apa yang terjadi kalau Tuhan panggil di tengah-tengah gimana? Nggak ada kesempatan, saudaraku. Ya, jadi pertama sombong, kedua berasa nggak layak, yang ketiga, saudaraku, yang terpenting adalah saudara nggak masuk ke komunitas karena berasa dirinya tertuduh bahwa saya orang-orang yang bukan bagian ini, saya orang-orang bagian seperti ini. Nah inilah 3 hal ini yang membuat saudara
tidak bisa ada di dalam komunitas. Saudara, jadi bila bulan ini kita belajar betapa pentingnya fellowship, yaitu kumpulan orang percaya yang membuat hubungan yang erat dan dalam kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita tinggalkan, kalau hari ini saudara belum masuk ke dalam komunitas, gereja membuka seluas-luasnya. Caranya dua. Pertama, masuk home, yaitu home cell, ya. Yang kedua, saudara masuk ke dalam pelayanan, the messengers team. Di situ saudara baru mengerti bagaimana menggunakan talenta saudara buat Tuhan, dan peran bagaimana masuk ke dalam komunitas orang percaya yang dibangunnya adalah value tentang kasih. Amin. Amen. Mari kita tundukkan kepala.